Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik. Baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ya, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, ketua kelas ada? Saya, Pak. Oke, silakan Jana dipimpin. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak akan absen terlebih dahulu untuk kehadiran pada pertemuan kali ini. Ya, ada sekretaris di sini. Oke, ya silakan Desta. Ada siapa aja yang tidak hadir hari ini? Ada Rafa itu sakit, Rafa sakit. Oke. sama Evelyn itu izin. Evelyn Iya. izin. Oke, untuk Rafa kenapa dia nak sakitnya? Kurang tahu. Mungkin ada yang tahu? Saya, Pak. Oke, ya silakan. Dia setahu saya dia demam, Pak, karena mungkin cuaca yang kemarin itu sangat kurang mendukung. Oke, baik. Jadi sakit ya? Iya, demam. Ya, kita doakan mudah-mudahan Rafa bisa sehat, bisa kembali lagi sekolah di kelas. Ya, terima kasih Nak ya. Oke, sudah siap belajar belum semuanya nih? Yakin? Oke, kalau sudah siap, coba itu dibenerin tuh duduknya, ya dirapikan lagi. Nah, biar kerudungnya tuh Nak coba. Nah, dirapikan lagi biar cantik, biar ya enak dipandangnya, performanya itu. Oke, baik, sudah siap semua ya, kita belajar ya. Baik, kita menyampaikan materi tentang wawasan informatika ya. Oke, tapi sebelumnya Bapak akan sampaikan terlebih dahulu capaian pembelajaran yang akan kalian terima, yaitu pada fase akhir E, peserta didik mampu memahami sejarah perkembangan komputer dan tokoh-tokohnya. Ya. Kemudian memahami hak kekayaan intelektual, lisensi, aspek teknis, hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial dari produk TIK. Ya. Memahami berbagai bidang studi dan profesi bidang informatika serta peran informatika pada bidang lainnya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Ya. Di tujuan pembelajaran ini yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi dan manfaat dari pembelajaran informatika. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sejarah perkembangan teknologi, informasi, dan tokoh-tokohnya, dan mengenal berbagai bidang studi dan profesi terkait informatika serta peran informatika pada bidang lain dengan baik. Kemudian, peserta didik dapat menyajikan dalam bentuk presentasi. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Tahapan kegiatan pembelajaran ya. Pada kegiatan tahapan pembelajaran di sini, ya, kalian nanti akan melalui proses langkah yang pertama bersama kelompok masing-masing, ya. Kemudian cari sebuah informasi tentang fungsi dan manfaat dari pembelajaran informatika. Kemudian nanti ada tahapan atau langkah tentang amati materi dengan seksama. Ya, di sini sebelum kita masuk ke materi. Ya, kalian melihat sebuah gambar apa di depan? Ya, nah di sini nanti akan kalian coba amati. Ya, apa sih maksud dari gambar di depan? Yang gambar pertama, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Sebagai media peningkatan pembelajaran, sebagai media informasi, sebagai media peningkatan pengetahuan, dan sebagai media belajar tanpa jarak. Ya, jadi ada sebuah gambar yang positif ya.
Seperti itu ya. Oke, yuk kita amati lagi di gambar kedua. Apa sih dampaknya itu? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Aldi. Malas, curang, keterampilan dalam mengingat dan menulis menurun, tidak fokus. Jadi negatif semua nah ya? Oke, baik, luar biasa sudah bisa menjawab. Ya, jadi kedua gambar ini adalah dampak dari sosial informatika. Ya, seperti yang kita ketahui, seringkali ya sebuah gadget atau perangkat ya dapat mempengaruhi hidup kita. Itulah nantinya kita bertemu atau bahkan sekarang ini sudah di era yang namanya revolusi industri 4.0. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik nih. Nantinya akan kalian ketahui yang pertama tentang apa manfaat dan fungsi belajar teknologi informatika. Ya, kemudian ada pertanyaan selanjutnya tentang apakah cita-cita kamu yang berkaitan dengan informatika dan siapa saja tokoh di balik perkembangan TIK. Oke, ada sebuah motivasi nih, quotes. Ya, ada yang tahu nggak ini siapa nih? Ada yang tahu nggak? Siapa? Albert Einstein. Ya, dia orang cerdas, orang jenius. Ya, sampai sekarang pun karyanya ya dipakai. Ya, beliau pernah berkata, teknologi adalah kekuatan yang dapat digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Ya, kita harus berhati-hati dalam menggunakannya. Ya, jadi penggunaan sebuah teknologi ya tinggal tergantung bagaimana kita. Ya, makanya bijaklah dalam menggunakan sebuah teknologi. Ya, lanjut. Apa sih manfaat informatika di era revolusi industri 4.0 atau 4.0? Ya, revolusi industri memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara signifikan, di mana penggunaan perangkat-perangkat hasil dari teknologi informatika telah banyak dijumpai di sekitar lingkungan hidup kita sehari-hari. Ya, revolusi industri ini sendiri sudah melalui beberapa tahapan, ya, mulai dari revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ya saat ini ya. Bahkan nanti sudah muncul yang namanya revolusi industri 5.0. Ya, di sini ada materi ya, sebuah materi tentang sejarah perkembangan informatika. Ya, perhatikan baik-baik ya. Sejarah penggunaan komputer, perkembangan komputer dari masa ke masa. Kita tahu bahwa komputer sekarang ini merupakan perangkat yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah kita akan sejarah komputer pada awalnya? Jadi sebelum menjadi canggih seperti sekarang, dulunya komputer itu, cikal bakal komputer hanyalah sebuah mesin hitung sederhana. Ya, komputer dahulu hanya mesin hitung untuk menghitung tabel angka. Kemudian seiring berjalannya waktu, komputer mengalami perkembangan dan dilengkapi dengan berbagai fitur canggih yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia. Baik. Setelah tadi kalian memperhatikan video atau tampilan ya materi tadi ya, Bapak pun menyediakan sebuah modul untuk materi tersebut ya. Kalian bisa baca ya, silakan di scan, ada sebuah modul yang nantinya kalian bisa literasi atau dibaca ya. Silakan gunakan handphone kalian untuk men-scan. Ingat, kalian catat ya mana yang sekiranya penting untuk kalian ketahui ya. Boleh dicatat menggunakan handphone ya, menggunakan note, atau kalau kalian ada di buku tulis ya silakan dicatat di buku tulisnya.
Baik. Sudah semua ya dibaca? Ya, dicatat poin-poinnya. Oke, nanti di sini akan ada sebuah pertanyaan nih ya dari Bapak. Kalau kalian sudah baca, ya sudah pelajari, sudah dipahami. Ya, ada yang bisa nggak menjawab nih pertanyaan nomor 1? Perangkat atau aplikasi apa saja yang berkaitan dengan informatika? Oke ya, Surya, silakan. Perangkat atau aplikasi apa saja yang berkaitan dengan informatika, yaitu komputer, perangkat mobile, internet, perangkat lunak, jaringan komputer, kecerdasan buatan, dan keamanan cyber. Oke, baik sekali, luar biasa. Ya. Oke, jadi ada tentang teknologi terbaru ya, Surya ya. Kemudian lanjut di fungsi dan manfaat belajar informatika. Silakan, ada yang bisa menanggapi? Ya, silakan. Fungsi dan manfaat belajar informatika adalah tools, sains, dan literasi. Dan literasi. Oke, good, bagus sekali. Ya, luar biasa. Bisa menanggapi tentang fungsi dan manfaat belajar informatika. Baik, selanjutnya tentang sejarah yang berkaitan dengan informatika yang kalian ketahui. Sejarah tentang berkaitan dengan informatika yaitu informatika telah berkembang pesat sejak abad awal ke-20. Pada tahun 1943, John Van Neumann mengembangkan teori komputabilitas yang merupakan dasar dari teori komputer modern. Pada tahun 1946, John Mauchly dan J. Presper Eckert membangun ENIAC, komputer digital pertama yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Pada tahun 1951, Grace Hopper mengembangkan bahasa pemrograman COBOL. Wow, luar biasa. Ya. Oke, baik. Kemudian lanjut ya. Di sini tentang bidang studi dan profesi. Apa saja bidang studi dan profesi yang berkaitan dengan informatika? Silakan. Ada yang bisa menanggapi? Ya, silakan, Nak. Saya Pak, bidang studi terkait informatika antara lain ilmu komputer dan teknik informatika. Profesi terkait informatika antara lain programmer, software engineer, sistem analis, data administrator, network administrator, security analyst, data scientist, machine learning engineer, artificial intelligence engineer. Oke, good ya. Baik sekali. Ya. Kemudian terakhir ya, tokoh penemu yang berkaitan dengan informatika. Ayo, ada yang bisa? Saya Pak. Yang pertama ada Mark Zuckerberg, lahir 1984, adalah seorang pengusaha Amerika yang mendirikan Facebook. Yang kedua Bill Gates, lahir 1955, adalah seorang pengusaha Amerika yang mendirikan Microsoft. Yang ketiga Steve Jobs, 1955 sampai 2011, adalah seorang pengusaha Amerika yang mendirikan Apple iPhone. Mantap ya, Facebook ya. Tadi apa lagi? Windows ya, Apple, iPhone ya, luar biasa yang terbaru semua ya yang kalian ketahui. Di sini ada pembagian kelompok. Yuk kita bagi kelompok dulu untuk diskusinya. Silakan. Di sini Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ada yang kesulitan dalam mengisi LKPD-nya? Saya Pak. Ya, silakan Monik. Pak, ini cara ngisinya kayak gimana? Oke, ini nanti kamu isi di ketika nanti ada pertanyaan atau rangkuman ketika presentasi.
Ya, jadi untuk di sini pertanyaan-pertanyaannya dan juga jawaban-jawaban hasil diskusinya ketika nanti ada yang sudah maju ke depan. Itu ya kamu rangkum. Misalnya nanti di depan ada yang nanya apa, kamu tulis. Ya, terus jawabannya apa, kamu tulis juga. Oke, gitu ya, Nak ya? Paham ya? Oke, Makasih ya, baik. Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi? Ya Pak, Ya, silakan. ini kan Aduh, tokoh penemu ya. telegraf listriknya ada 2. Itu ditulis satu aja atau dua-duanya ditulis juga? Oke, baik. Di sini kan ada penemu telegraf ya. Nah, oke. Nah, di sini kamu tulis salah satunya aja. Ya, di sini kamu nggak usah bingung mana yang harus diisi karena memang ini udah ada cocok, ada pencocokan ataupun ada pasangannya itu. Ya, jadi cuma satu, jadi nggak mungkin ada 2. Ya, seperti itu ya, Nak ya. Oke, bisa ya? Ada yang terkendala atau kesulitan dalam mengisinya? Bisa? Ya, dibagi-bagi saja tugasnya ya. Siapa yang mengerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4 dan seterusnya. Ya. Jadi biar lebih efektif dalam berdiskusi waktunya. Oke, kalau sudah selesai, silakan kalian presentasi salah satunya siapa di sini yang sudah bersedia kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kita mau memperkenalkan diri kita sendiri-sendiri. Nama saya Siti Cantika. Nama saya Nazwa Media. Nama saya Manisria. Nama saya Agil. Nama saya Jona Eka. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pelajaran yang tadi sudah disampaikan, hasil diskusi dari kelompok kita. Yang pertama, teknologi berfungsi sebagai alat atau tools. Yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Demikian diskusi dari kelompok kami. Bila ada yang bertanya, bisa tanya. Oke, baik. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, Isra, silakan. Ya. Apa manfaat fungsinya belajar teknologi informatika? Ya. Manfaat dan fungsi belajar teknologi informatika adalah meningkatkan kemudahan dalam komunikasi, menghemat biaya, mendorong pemikiran strategis, melindungi informasi dan data rahasia, dan yang kelima, menghilangkan hambatan budaya. Oke, baik. Itu jawabannya ya, cukup ya. Oke, ya selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ya silakan. Siapa saja tokoh di balik perkembangan TIK? Yang pertama ada Alan Turing. Alan Turing mengembangkan teori komputabilitas dan algoritma serta membuat kontribusi penting dalam pengembangan mesin Turing. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ya silakan. Apa dampak kemajuan TIK?
Pengetahuan kita tentang dampak kemajuan informatika dari perkembangan informatika masih terbatas. Hal ini karena perkembangan informatika yang sangat cepat dan dinamis. Teknologi baru terus bermunculan sehingga sulit untuk memprediksi dampak jangka panjang. Oke, ya. Cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ya. Bila tidak ada, ya silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus. Luar biasa. Tadi kita sudah berdiskusi dan presentasi hasil diskusi kelompok, ya. Dimana tugas diskusi ini kalian nanti ketik ataupun ditulis secara digital, ya, melalui LKPD digitalnya. Ya, sini Bapak sudah menyiapkan sebuah LKPD digitalnya. Nanti kalian isi, ya, sebagai sebuah penugasan, ya, untuk kalian kerjakan masing-masing. Ya, hasil tadi diskusinya apa, ya, kemudian jawaban hasil diskusinya apa, ya, melalui LKPD ini. Ya, oke, silakan bisa di scan. Ya, untuk nanti kalian kerjakan secara mandiri, ya. Kalau tadi kan sudah kelompok, ya. Ya, sekarang pengerjaan secara mandirinya. Ya, sudah semuanya? Ya, kalau sudah, oke, ya, di kesimpulan. Danu, ya, silakan. Dan kesimpulan, kami dapat mendeskripsikan fungsi dan manfaat dari pembelajaran informatika seperti mahir dalam mencari informasi di internet. Oke, baik sekali, luar biasa, ya. Oke, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Adif. Ya. Oke, ya, Adif, silakan bisa menyimpulkan apa? Kesimpulan yang kedua, kami dapat menjelaskan sejarah perkembangan teknologi informasi dan tokoh-tokohnya dan mengenal berbagai bidang studi dan profesi terkait informatika serta peran informatika pada bidang lainnya dengan baik, seperti tentang revolusi industri 4.0. Nah, di sini pada materi pembelajaran hari ini yang sudah kita pelajari dapat kita simpulkan. Ya, yang pertama, ya, ada apa aja? Yang pertama, informatika adalah cabang ilmu yang pelajari tentang informasi, ya, komputer dan pemasaran informasi. Ya, manfaat belajar informatika sangatlah luas, baik individu, ya, maupun masyarakat secara keseluruhan. Ya, nah, manfaat belajar informatika, ya, bagi individu kita sendiri ada apa aja sih? Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian meningkatkan apa lagi? Produktivitas. Baik. Kemudian ada apa lagi? Meningkatkan kreativitas. Oke, good. Apa lagi? Meningkatkan komunikasi. Meningkatkan komunikasi. Ya, baik sekali, ya. Kemudian ada lagi? Meningkatkan peluang kerja. Baik. Ada lagi? Oke, cukup, ya. Ya, kemudian apa lagi sih? Revolusi industri. Ya, yaitu kita belajar tentang revolusi industri 4.0, ya. Ada apa aja sih yang kalian ketahui tentang revolusi industri 4.0? Yaitu ada AI, Artificial Intelligence. Kemudian ada IoT, ya, Internet of Things, ya, teknologi-teknologi tersebut lah, ya. Kemudian ada cloud computing, ya, dimana kita tahu semuanya sekarang serba disimpan di udara atau di cloud computing. Baik, sini ada refleksi pembelajaran, ya. Ada apa aja sih, Pak? Yang pertama, apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran ini? Ayo, silakan. Ada yang bisa menyampaikan? Saya, Pak. Ya, silakan, Eki. Poin pertama,
menurut saya yang menyenangkan dari kegiatan pembelajaran hari ini, saya bisa mendapatkan ilmu TIK yang sebelumnya saya belum tahu. Oke, luar biasa. Ya, apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna dalam kehidupan saya? Ya, ada yang bisa? Saya Pak. Ya, silakan Nazril. Aktivitas pembelajaran hari ini menurut saya cukup bermakna, apalagi di bagian yang tadi presentasi, karena dapat melatih kepercayaan diri siswa dan untuk melatih berbicara satu sama lain, Pak. Oke, luar biasa. Next, ya. Saya dapat menguasai materi pelajaran pada hari ini, ya. Bagaimana poin penilaiannya? Ada yang bisa menyampaikan? Saya, Pak. Ya, silakan. Lagi. Pendapat saya tentang materi pembelajaran hari ini cukup sangat baik ya, karena dengan materi-materi yang sebelumnya saya belum tahu sekarang menjadi tahu. Oke, baik sekali. Jadi jawabannya apa? Baik, ya. Oke, terima kasih. Yuk kita beri aplaus lagi. Luar biasa itu. Oke, lanjut yang poin keempat. Apakah saya terlibat aktif dalam pembelajaran ini? Apakah saya menyumbangkan ide dalam proses pembuatan presentasi? Yuk, silakan. Apakah saya terlibat aktif dalam pembelajaran hari ini? Ya, karena saya menyumbangkan ide untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ya, terakhir, yaitu apakah saya dapat bekerja sama dengan teman satu kelompok? Ada yang bisa? Oke ya, Eki lagi, silahkan. Menurut saya bekerja sama dengan kelompok satu ini saya sangat senang dan mendapatkan cukup banyak ilmu, dan tidak satu kelompok saja, mungkin dengan beberapa kelompok yang lain saya bisa mendapatkan ilmu yang lebih. Oke, jadi kamu bisa bekerja sama dalam teman satu kelompok kamu ya? Iya. Oke. Tapi saya juga bisa mendapatkan ilmu dengan satu kelompok yang tadi lain. ya, ada tanya jawab. Oke, baik, terima kasih, luar biasa. Materi selanjutnya nanti kita akan pelajari, yaitu tentang informatika untuk masa depan, ya. Namun sebelum itu, ya, Bapak ingin kalian dirapikan kembali, ya, tempat duduknya seperti semula. Ayo. Ya, sudah rapi semua ya? Oke. Kemudian, nah di sini nanti akan ada sebuah angket feedback, ya, di mana kalian nanti silahkan mengisi angket tersebut, ya, tentang pembelajaran, ya, kita pada hari ini, ya, seperti apa dan bagaimana, ya. Kemudian ini ada motivasi, ya, motivasi kembali. Ya, yang pertama, ya, motivasinya yaitu tentang teknologi. Teknologi adalah masa depan. Jika kita tidak mengikutinya, maka kita akan tertinggal. Ya, hal itu ditarakan oleh Elon Musk. Ya, di mana beliau sekarang menjadi orang terkaya, ya, di dunia menurut majalah Forbes, kalau nggak salah ya. Nah, di situ kenapa sih kita harus selalu menggunakan teknologi pada zaman era sekarang, ya, biar tidak tertinggal, ya. Kalau kita tertinggal, ya, di sini akan jadi masalah. Oke, baik, terima kasih, ya. Silakan kalian pimpin doa terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Yuk, doa kelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.